Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harul Juliansyah, NPM 2017-35207 dari kelas R7D. Di sini saya mendapat soal riset operasional tentang keputusan, teori keputusan. Langsung aja ke soalnya. Pizza King dan Noble Creek adalah dua restoran yang bersaing. Masing-masing harus menentukan secara bersamaan apakah akan melakukan kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Pizza King percaya bahwa kemungkinan besar Noble Creek akan melakukan usaha kecil, menengah, atau besar kampanye iklan. Mengingat tindakan yang dipilih oleh masing-masing restoran, keuntungan Pizza King seperti yang ditunjukkan pada tabel 7. Untuk kriteria penyesalan atau regret kriteria, tentukan pilihan kampanye iklan Pizza King. Nah, di sini sudah dilihat, ini adalah tabel yang merupakan keuntungan dari kampanye iklan yang bakal dipilih oleh Pizza King. Ada kecil, sedang, dan besar. Lanjut, kriteria minimax regret atau penyesalan dari LJ Savage. Dimaksudkan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih alternatif keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan atau keputusan yang menghindari kekecewaan terbesar. Nah, rumusnya itu ada jumlah regret atau opportunity loss sama dengan payoff marks dikurang payoff ALT untuk peristiwa tertentu. Nah, di sini dilihat dari tabel yang tadi, kita lihat dari masing-masing kemungkinan, dari masing-masing jenis kampanye ada kecil, sedang, dan besar. Nah, itu kita cari yang terbesarnya dan dikurang dengan peristiwa-peristiwa yang lainnya. Misal di sini ada di kolom terkecil itu adanya 9.000 paling besarnya. Nah, nanti 9.000 ini bakal dikurang dengan 5.000 dan 6.000. Kemudian di kolom yang selanjutnya sama seperti tadi, cari yang terbesar lalu dikurang dengan kolom-kolom yang sama. Oke. Maka materi kita menjadi seperti berikut. Nah, seperti tadi saya bilang, dicari yang terbesar, habis itu dikurang 9.000 dikurang 6.000, 9.000 dikurang 5.000, 9.000 dikurang 9.000, dan seterusnya sampai habis. Maka sehingga metode kita seperti berikut. Nah, sekarang sudah berubah jadi 3.000, 4.000, 0, 1.000, 0, 0, 0, 1.000, dan 2.000. Nilai regret maksimum untuk setiap alternatif adalah 3.000, 4.000, dan 2.000. Ini dapat dari mana? Nah, kita lihat dari sini. Kita lihat sekarang secara baris. Untuk pilihan Pizza King kecil, iklan kecil, kita cari yang terbesar ya. Jadi, kalau misalnya dilihat dari baris itu berarti 3.000, 1.000, dan 0. Nah, kita cari yang paling besar, yaitu 3.000. Untuk pilihan sedang, ada 4.000, 0, dan 1.000. Kita pilih yang 4.000, dan besar ada pilihan 0, 0, dan 2.000. Maka kita akan pilih 2.000. Nah, maka di sini pilihan Pizza King kecil 3.000, sedang 4.000, dan besar 2.000. Nah, karena kriteria regret menghendaki pemilihan alternatif yang minimum untuk regret maksimum, maka kampanye iklan besar 2.000 yang dipilih. Oke. Lanjut masuk ke soal selanjutnya tentang teori pohon keputusan. Di sini soalnya ada Oilco harus menentukan apakah akan mengebor minyak di Laut Cina Selatan atau tidak. Biayanya $100.000 dan jika minyak ditemukan nilainya diperkirakan $600.000. Saat ini Oilco percaya ada 45% kemungkinan bahwa ladang mengandung minyak. Sebelum pengeboran, Oilco dapat menyewa seharga $10.000 seorang ahli geologi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kemungkinan bahwa lapangan atau ladang akan mengandung minyak. Ada kemungkinan 50% bahwa ahli geologi akan mengeluarkan laporan yang menguntungkan dan 50% kemungkinan laporan yang tidak menguntungkan. Mengingat laporan yang menguntungkan, ada kemungkinan 80% bahwa lapangan mengandung minyak. Mengingat laporan yang tidak menguntungkan, ada kemungkinan 10% ladang mengandung minyak. Menentukan tindakan optimal Oilco, tentukan juga EFSI dan EFPI. Oke, langkah 1 berikut adalah informasi yang diberikan. Biaya pengeboran adalah $100.000. Jika minyak ditemukan, maka nilainya adalah atau keuntungan adalah $600.000. Kemungkinan ladang mengandung minyak adalah 45%. Kemungkinan laporan ahli geologi yang menguntungkan adalah 50%. Kemungkinan laporan ahli geologi yang merugikan adalah 50%. Jika laporan menguntungkan, maka kemungkinan ladang mengandung minyak adalah 80%. Dan jika laporan merugikan, maka kemungkinan ladang mengandung minyak adalah 10%. Oke, ini biaya perekrutan geologi adalah 10%, maaf. Langkah kedua, gambar pohon keputusan yang data yang tersedia. Nah, di sini sudah digambarkan pohon keputusannya. Nah, di sini ada
hire or not. Maksudnya hire or not itu jadi kita itu mau mempekerjakan geologis atau enggak. Jika tidak, maka pilihannya adalah mengebor atau tidak mengebor. Jika pilihannya mengebor adalah di sini ada kemungkinan bahwa mengandung minyak atau tidak ladang tersebut. Jika mengandung minyak, maka akan untung sebanyak 500.000 dan kalau tidak mengandung minyak, maka akan rugi sebanyak 100.000 dolar. Nah, kalau di sini jika kita tidak meng-hire geologis dan kita tidak mengebor, maka kita tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Nah, lanjut. Kalau kita di sini nge-hire ini kan, nge-hire geologis. Nah, di sini kan tadi ada kemungkinan. Nah, ini adalah laporan kemungkinan yang menguntungkan sama laporan yang merugikan. Peluangnya sama-sama 0,5 karena sama-sama 50%. Nah, sekarang kita mulai dari yang menguntungkan dulu. Kalau dia menguntungkan, kita dihadapkan pilihan lagi untuk mengebor atau tidak mengebor. Jika kita mengebor, kita dapat kemungkinan yaitu iya atau tidak. Maksudnya di sini adalah ditemukan minyak atau tidak ditemukan minyak. Jika ditemukan minyak, maka keuntungannya itu adalah 490.000 dolar. Jika tidak, maka kerugiannya adalah 110.000 dolar. Nah, setelah itu, tadi setelah kita dapat laporan yang menguntungkan, kalau misalnya kita di sini tidak mengebor, maka kita akan rugi 10.000 dolar. Rugi 10.000 dolar itu dari meng-hire si geologisnya. Nah, ini untuk keuntungan untuk laporan yang menguntungkan. Sekarang untuk laporan tidak menguntungkan, sama seperti tadi, pilihannya itu ada mengebor dan tidak mengebor. Kalau kita mengebor, kemungkinannya itu cuma ada 0,1 atau 10% minyak bakal ketemu. Nah, kalau ketemu pun kita dapat keuntungan sebanyak 490.000 dolar. Dan jika tidak ketemu itu kemungkinan itu ada 90% dan kerugiannya juga sama yaitu 110.000 dolar, 110.000 dolar. Nah, setelah itu kalau mengebor. Kalau misalnya kita tidak mengebor, sama seperti tadi, kita itu ruginya itu 10.000 dolar karena biaya dari meng-hire si geologisnya. Lanjut, langkah ketiga, nilai aset pada node akhir dihitung sebagai berikut. Nilai aset pada node terakhir dari peristiwa minyak ditemukan diikuti oleh geologis tidak disewa, sama dengan nilai minyak dikurang biaya pengeboran sama dengan 600.000 dikurang 100.000 sama dengan 500.000 dolar. Nilai aset pada node terakhir dari peristiwa minyak ditemukan diikuti oleh geologis tidak disewa, sama dengan nilai minyak dikurang biaya pengeboran, sama dengan 0 dikurang 100.000 dolar sama dengan 100.000 dolar. Langkah keempat, nilai aset pada akhir acara yang tidak dibor diikuti oleh ahli geologi tidak disewa sama dengan 0. Nilai aset pada simpul terakhir dari acara minyak ditemukan diikuti oleh laporan bantuan geologi sama dengan nilai minyak dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan sama dengan 600.000 dolar dikurang 100.000 dolar dikurang 10.000 dolar, maka keuntungannya adalah 490.000 dolar. Oke, langkah kelima, nilai aset pada simpul akhir acara minyak tidak ditemukan diikuti oleh laporan bantuan geologis sama dengan nilai minyak dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan sama dengan 0 dikurang 100.000 dolar dikurang 10.000 dolar sama dengan negatif 110.000 dolar. Nilai aset pada simpul akhir acara tidak dibor diikuti oleh laporan bantuan geologis sama dengan negatif 10.000 dolar. Oke, sekarang masuk ke langkah 6, nilai aset pada simpul akhir acara minyak ditemukan oleh geologis tidak mendukung laporan. Nilai minyak sama dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan sama dengan 600.000 dikurang 100.000 dikurang 10.000 sama dengan keuntungannya 490.000. Nilai aset pada simpul akhir acara minyak tidak ditemukan diikuti oleh geologis tidak mendukung laporan atau laporannya yang tidak menguntungkan. Nilai minyak dikurang biaya pengeboran dikurang biaya perekrutan 0 dikurang 100.000 dikurang 10.000 sama dengan negatif 110.000. Nilai aset pada simpul akhir acara tidak dibor diikuti oleh geologis tidak mendukung laporan adalah negatif 10.000 untuk meng-hire si geologis tadi. Langkah 7, berikut ini adalah posisi aset akhir yang diharapkan di event form. Minyak ditemukan saat geologis tidak disewa sama dengan 0,45, itu kemungkinannya dikali 500.000 ditambah 0,55 sisa dari kemungkinan tadi dikali negatif 100.000 sama dengan 170.000 dolar. Berikut ini adalah posisi aset akhir yang diharapkan di event form. Minyak ditemukan ketika geologis dipekerjakan diikuti oleh laporan bantuan. 0,8 itu adalah kemungkinannya. 0,8 dikali 490.000 dolar ditambah 0,2 sisa dari kemungkinannya dikali negatif 110.000 dolar. Maka hasilnya adalah 370.000 dolar.
Oke, langkah ke-8 berikut ini adalah posisi aset terakhir yang diharapkan di event fork. Minyak ditemukan saat geologis dipekerjakan diikuti oleh laporan tidak mendukung 0,1 dikali $490.000 ditambah 0,9 dikali $110.000 sama dengan negatif $50.000. Posisi aset terakhir yang diharapkan di garpu keputusan adalah keputusan setelah tidak mempekerjakan adalah nilai aset yang lebih besar saat dibor dan tidak dibor yaitu $170.000. Demikian pula keputusan setelah mempekerjakan ahli geologi dengan laporan bantuan adalah aset terbesar dibor dan tidak dibor maksimum adalah $370.000 dikurang $10.000. Oleh karena itu, keputusan setelah mempekerjakan ahli geologi dengan laporan bantuan adalah $370.000. Demikian pula keputusan setelah mempekerjakan ahli geologi dengan laporan tidak mendukung adalah negatif $10.000. Langkah ke-9, sekarang nilai aset akhir saat ahli geologi dipekerjakan adalah 0,5 dikali $370.000 ditambah 0,5 dikurang $10.000 sama dengan $180.000. Sekarang nilai aset akhir ketika geologi tidak dipekerjakan adalah $170.000. Nilai disimpul keputusan sewa atau tidak adalah nilai yang lebih besar dari $170.000 sama $180.000. Oleh karena itu, node keputusan nilai hire atau tidak adalah $180.000. Oleh karena itu, keuntungan yang diharapkan adalah $180.000. Oleh karena itu, tindakan yang optimal adalah pekerjaan ahli geologi. Jika ahli geologi memberikan laporan yang menguntungkan, maka pengerjaan ahli geologi. Jika tidak, maka jangan rekrut ahli geologi. Ke-10, langkah ke-10, nilai yang diharapkan dari sampel informasi atau IVSI adalah nilai informasi yang akan diperoleh dari informasi sampel. Pertama, temukan nilai yang diharapkan dengan informasi sampel. IVWSI ini adalah jumlah nilai yang diharapkan ketika ahli geologi melakukan survei ditambah biaya perekrutan ahli geologi. IVWSI sama dengan 180.000 ditambah 10.000 sama dengan $190.000. Selanjutnya didapatkan nilai yang diharapkan dengan informasi asli. Itu adalah nilai yang diharapkan tanpa pengujian apapun di sini. IVWOI sama dengan $170.000. Karena itu IFSI sama dengan IFWSI dikurang IFWOI sama dengan $190.000 dikurang $170.000 sama dengan $20.000. Langkah ke-11, perhitungan IFPI, nilai yang diharapkan dari informasi sempurna diperoleh dengan menggambar pohon keputusan, yaitu ahli geologi tidak dipekerjakan. Berikut ini adalah pohon keputusan dengan nilai aset di setiap simpul. Nah, bisa dilihat di FPI, yes atau tidak, ada oil, ada minyak atau tidak ada minyak, kemungkinan ada minyaknya itu ada 45% atau 0,45, dan kemungkinan tidak ada minyaknya itu ada 0,55% atau 55%. Nah, jika ada kemungkinan minyak, maka ada minyak. Bisa dilihat kalau misalnya kita dihadapkan pilihan lagi, kita bakal ngebor atau tidak. Jika kita ngebor, kita akan mendapat keuntungan sebanyak $500.000 dengan persentase kemungkinan itu ada 0,45% atau 45%. Jika tidak, kita akan rugi sebanyak $100.000 dengan persentase 0,0. Oke. Langkah ke-12, nilai yang diharapkan dengan informasi sempurna adalah 0,45 dikali $500.000 sama dengan $225. Nilai yang diharapkan dengan informasi asli adalah $170.000. Sekarang nilai yang diharapkan dari informasi adalah sempurna adalah IFPI sama dengan IFWPI dikurang IFWOI sama dengan $225.000 dikurang $170.000 sama dengan $55.000. Nah, itu kemungkinan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.